Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 atas nama Rida Santa Ramadan, Muhammad Sibian, Arif Saputra, dan Placidus Ersan ingin menyampaikan tentang kedudukan hukum administrasi negara dalam lapangan hukum serta sumber-sumber dan subjek hukum administrasi negara yang diambil dari pertemuan 3 dan 4 mata kuliah hukum administrasi negara dengan dosen pengampu Ibu Sri Utaminingsi, SH, SPD, MH, MMPD. Langsung saja untuk mempercepat waktu. Yang pertama dijelaskan oleh Arif Saputra. Saya akan menjelaskan tentang kedudukan hukum administrasi negara dalam lapangan hukum. Hukum administrasi negara merupakan salah satu cabang atau bagian dari ilmu hukum yang khususnya. Han merupakan ilmu hukum yang tidak statis, akan tetapi berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan dalam masyarakat di dalam hukum publik mula-mula. Han merupakan bagian dari HTN, kuliah-kuliah Han ditempelkan dalam HTN, akan tetapi karena timbulnya welfare state, negara hukum modern yang mengutamakan kesejahteraan rakyat pada akhir abad 19 dan pemula abad 20 antara tahun 1946 sampai 1948. Diadakan pemisahan antara Han dengan HTN. Han berkembang dengan pesat. Kemudian Han juga diakui merupakan bagian tersendiri dari hukum publik dan sebagai ada pada hukum privat. Filipus M. Hadjo dan kawan-kawan mengupakan bahwa hukum administrasi material terletak di antara hukum privat dan hukum pidana atau hukum publik, pidana publik. Hukum pidana berisi norma-norma yang begitu penting atau esensial bagi kehidupan masyarakat, sehingga penegakan tersebut tidak diserahkan pada pihak partikelir, tetapi harus dilakukan oleh 12 penguasa. Adapun penegakan yang dapat diserahkan pada pihak praktikal di antara bidang hukum, hukum administrasi, dan Han dapat dikatakan sebagai hukum antara. Mungkin itu aja yang saya sampaikan tentang kedudukan hukum administrasi negara dalam lapangan hukum. Sekian dari saya, nanti diteruskan lagi oleh teman saya. Hukum administrasi negara dengan hukum tata negara mempunyai objek pembahasan yang sama, yaitu sama-sama mengatur negara. Namun kedua hukum itu berbeda. Hukum administrasi negara mengatur negara dalam keadaan bergerak atau negara dalam keadaan hidup, bukan dalam bentuk konsep atau pengaturan perangkat organisasi negaranya, akan tetapi lebih pada bagaimana alat-alat pemerintah, badan-badan kenegaraan, dan pejabat-pejabat negara di negara ini menjalankan tugasnya. Sedangkan hukum tata negara mengatur negara dalam keadaan diam atau mempelajari bagaimana tata susunan dari suatu negara dalam melaksanakan fungsinya. Hukum tata negara dapat dikatakan sebagai dasar dari hukum administrasi negara. Akan tetapi pada penyelenggaraan pemerintahan tentu saja hukum administrasi negara akan lebih luas daripada hukum tata negara. Hal itu karena hukum administrasi negara mempunyai kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan serta akan memiliki kebijakan-kebijakan seperti budgeting dan financement yang akan digunakan untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan amanat perundang-undangan serta asas-asas pemerintahan. Terdapat beberapa pandangan mengenai
hubungan hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Ada yang berpendapat mempunyai perbedaan prinsip dan ada yang tidak menganggap ada perbedaan prinsip. Namun berdasarkan bacaan yang dirujuk di atas, terdapat hubungan yang erat antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara, yaitu 1. Hukum administrasi negara melingkupi semua aturan hukum yang bersifat teknis negara dalam keadaan bergerak. Assalamualaikum. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Plasidus Asmugurino. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber hukum administrasi negara dan kodifikasi hukum administrasi negara. Istilah sumber hukum digunakan dalam berbagai macam makna karena hukum itu dapat ditinjau dari berbagai cara. Dengan demikian, sumber hukum itu dapat dilihat dari sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum sebagai tempat asalnya hukum itu, sedangkan sumber hukum dalam arti formal adalah sumber hukum di mana hukum itu diketemukan. Hukum di Indonesia mengatur banyak aspek kehidupan, mulai dari sosial, politik, ekonomi, budaya maupun agama. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dalam pertemuan 3 dan 4 dari kelompok 2, yaitu tentang subjek hukum administrasi negara. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum hanyalah manusia atau orang atau sesuatu yang dapat dipersamakan dengan orang yang sering kita kenal dengan istilah badan hukum. Dapat dikatakan bahwa subjek hukum dalam lapangan hukum administrasi negara yaitu pegawai atau pegawai negeri, jawatan, dinas BUMN dan BUMD, jabatan, negara, serta daerah-daerah swapraja dan swatantra atau daerah, kabupaten, kota, dan provinsi. Dan baik, sekarang kita sampai ke tahap akhir, yaitu kesimpulan dari materi kali ini yang telah kita sampaikan sama-sama. Jadi, ilmu administrasi negara adalah ilmu yang sangat luas dan berkembang mengikuti tuntutan masyarakat dan negara, sehingga lapangan yang akan digalinya pun sangat luas dan beraneka ragam, dan campur tangan pemerintah dalam kehidupan masyarakat. Hukum administrasi negara juga berisi peraturan-peraturan yang menyangkut administrasi. Dengan demikian, hukum administrasi negara dapat juga disebut dengan hukum tata pemerintahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.